Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Kamis 16 November 2023. Bahan permenungan kita ambil dari bacaan Ekaristi hari ini yang dikutip dari kitab Kebijaksanaan bab 7 ayat 22 sampai bab 8 ayat 1 serta Injil Lukas bab 17 ayat 20 sampai dengan 25. Dalam bacaan yang pertama, kitab Kebijaksanaan menegaskan kepada kita bahwa kebijaksanaan merupakan pantulan cahaya kekal dan cerminan tak bernoda kegiatan Allah. Kebijaksanaan adalah nafas kekuatan Allah dan pancaran murni kemuliaan Yang Maha Esa. Pada bacaan Injil, ahli Taurat, orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus soal kapan datangnya kerajaan Allah. Jawaban Yesus sangat jelas. Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Tidak bisa dikatakan, lihat dia di sana atau di situ. Sebab kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu. Ketika orang berkata kepada kita, lihat dia ada di sana, lihat dia ada di sini, janganlah kalian pergi ke sana untuk mengikuti ajakan itu. Saudari-saudaraku terkasih, ketika ditanya oleh orang-orang Farisi soal kapan datangnya kerajaan Allah, Yesus tidak menunjuk waktu. Bukan hari ini, besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, dan seterusnya. Bukan. Yang menegaskan kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu. Apa artinya kerajaan Allah ada di tengah-tengahmu? Untuk mengerti ini kita harus tahu apa artinya kerajaan Allah. Yesus tidak mengajak untuk melihat kerajaan sebagai kekuasaan, sebagai kerajaan, sebagai pemerintahan. Tetapi mengajak kita untuk mengerti kerajaan Allah dengan benar. Kerajaan Allah berarti kita akan merasakan suasana ketika Allah meraja. Dan Allah meraja ini ditunjukkan dengan karya
tindakan dan hidup Yesus sendiri, di mana orang sakit menjadi sembuh, orang lapar bisa makan, orang yang kerasukan setan dibebaskan dari kuasa kejahatan, orang mati dibangkitkan. Pendek kata, suasana sukacita, suasana penuh kegembiraan, itulah tanda kehadiran kerajaan Allah. Maka ketika Yesus hadir, orang-orang yang berduka cita menjadi gembira, itulah kerajaan Allah. Maka dikatakan kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu. Hanya persoalannya adalah pola pikir mereka. Kerajaan Allah adalah bentuk instansi kerajaan Allah duduk di singgasana merajai kita. Yesus mengoreksi, kerajaan Allah adalah suasana ketika Allah merajai manusia yang ditunjuk nyatakan dengan karya-karya Yesus yang membawa kabar gembira, kabar sukacita bagi manusia, khususnya mereka yang miskin, lemah, tersingkir, dan difabel. Orang-orang yang menderita mendapatkan sukacita. Itulah kerajaan Allah di mana Allah meraja. Maka menegaskan kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu. Tapi mereka tidak menangkap. Kalau demikian, kita diajak bagaimana suasana Allah meraja. Kita diajak untuk menciptakan suasana Allah menghadirkan sukacita bagi manusia. Semoga kita dimampukan untuk hidup menghadirkan kerajaannya, agar akhirnya suasana sukacita, kegembiraan sungguh menjadi bagian dari dunia. Mari kita mencoba menghadirkan suasana itu, agar akhirnya hidup dan karya-karya kita sungguh diberkati oleh Tuhan. Semoga hidup, karya, dan tindakan kita benar-benar menjadi pujian, sukacita bagi sesama. Dan dengan demikian kita menghadirkan kerajaannya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena kami Kau ingatkan agar kami bijaksana dengan menghadirkan kerajaan-Mu di tengah-tengah hidup kami, tengah dunia ini. Maka bantulah kami agar hidup, karya, dan tindakan kami membawa kabar sukacita, menghadirkan suasana Engkau meraja, sehingga orang akhirnya mengenal Engkau, bertobat, dan diselamatkan. Biarlah karya-karya kami, karya gereja, menjadi pujian bagi nama-Mu dan kegembiraan bagi sesama. Untuk itu, dorong umat-Mu untuk terus menghadirkan kerajaan-Mu dengan hidup baik di tengah masyarakat.
sehingga banyak orang mengenal Engkau, mengamalkan cinta kasih, bertobat, dan diselamatkan. Untuk itu, semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang telah berpulang Engkau terima dalam pangkuan-Mu, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu menguraikan, dan yang kesulitan ekonomi sungguh Engkau bantu lewat samanya, agar akhirnya mereka mengalami sukacita hadirnya kerajaan-Mu. Untuk itu, bantu kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan, saya anjurkan, setengah saya wajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan dengan benar, agar kita boleh mengalami kesehatan. Saya mengundang adik-adik Pia untuk ikut berbagai lomba dalam rangka Natal. Kesempatan untuk mengaku dosa silakan dimanfaatkan agar kita semua sungguh dibersihkan dari segala dosa dan pantas untuk menyambut Natal dengan penuh sukacita. Juga saya infokan kesempatan bagi umat untuk menyampaikan ucapan selamat Natal kepada orang lain, baik secara pribadi, keluarga, atau perusahaan, sehingga kita saling bersilaturahmi. Kita persiapkan Natal dengan sebaik-baiknya, agar akhirnya kita semakin mampu untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Akhirnya, saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.